Nah ini geng, ini buktinya bahwa petani itu derajatnya lebih tinggi daripada rakyat yang dimanapun lah pokoknya. Sekarang kita di ID Bougainville di Mempawah, Kabupaten Mempawah. Desa mana tuh? Nggak tahu desa mana nih? Di desa Sungai Dungun. Oh desa Sungai Dungun, tapi masih Kabupaten Mempawah kan? Jangan mau pemekaran. Negara sendiri ya? Negara sendiri. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana membangun ekonomi secara mandiri tanpa negara. Tapi nggak mungkin juga ya. Mungkin. Mungkin. Malahan campur tangan negara itu Menyusahkan. Sip. disentuh negara sedikit udah kena royalti, kena upeti. Ini teman-teman harus tahu nih. Kita udah lama ndak barengan di ini nih, di gerakan buku literasi dan segala macam, karena selama pandemi memberikan suatu keindahan, kesegaran, kegembiraan baru bagi teman kita nih Dadi. Merestart kehidupan. Restart kehidupan. Iya. Karena ke dunia ini pun bukan dunia yang baru sebenarnya. Karena iya. kan udah dari kecil, dari tahun 2000 udah mulai bermain dengan Bougainville. Iya benar-benar. Jadi ini sebenarnya bukan bisnis tapi hobi. Nah, cuma peluang hobi bisnis sekarang lumayan. Jadi Puji jubata lah ya. Puji jubata lah. Jadi apa boleh buat lah. Oh iya ya, ini sebelum hijrah ke kota Pontianak memang udah ini kan? Udah ini, malahan di Pontianak dulu sempat waktu kuliah sempat jualan Bougainville. Sempat jual begitu ya? Sempat jualan Bougainville, cuma nggak punya taman, tapi ke pasar-pasar. Ya kampung halaman sekarang memang selalu mengangenin, merindukan. Nggak punya bayangan bahwa pulang kampung akan bermain Bougainville lagi sebenarnya. Cuma nggak tahu dapat mukjizat apa, tiba-tiba Bougainville ini menjadi sesuatu yang menarik. Entah faktor pandemi juga mempengaruhi cara hidup orang gitu kan, ketika teman-teman yang lain bermain keladi, tanaman hias lain keladi. Keladi lagi booming ya? Keladi lagi booming sekali, walaupun di Sungai Kunyit sekarang udah mulai redup, harganya pun udah mulai dibanting-banting sama penjual nakal. Tapi saya nggak main di sana karena keladi itu musiman bagi saya gitu. Jadi umur usianya kan nggak panjang, jadi ya udah kita main Bougainville. Jadi karena pengalamannya udah ada kan, jadi tinggal Bagus memang melanjutkan kan sebenarnya. melanjutkan, nggak mulai dari nol. Yang mulai dari nol cuma TBU doang kan? Kadang-kadang mulainya dari nol tapi sisanya enggak. Ngomong udah selama pandemi sampai sekarang hampir setahun kali ya? Belum? Belum, kalau nggak salah Maret mulai PSBB kan? Maret mulai PSBB. Enggak bangun ininya. Bangun ini Kan kemarin kan enggak kayak gini kan, seluas ini, tanahnya kering gitu. Kemarin masih hutan, bukan hutan secara utuh tapi pohon kelapa. Kalau kawan-kawan lihat di samping itu ya seperti Beli di samping, foto di samping lah nanti. Begitulah kondisinya. Cuma pas saya pulang kampung itu butuh waktu 2 bulan untuk berenang. Butuh waktu 2 bulan untuk berenang. Dan setelah itu kalau tambah 1 bulan jadi sufi loh. Nah, setelah saya renung-renung ternyata saya banyak mikir. Bulan 6 mulainya. Bulan 6 ya? Bulan 6. Baru setengah tahun. Kalau dihitung tahun baru setengah tahun. Oh iya, baru setengah tahun. Bulan 6. Saya pulang ke Mempawah kan bulan 3. Oh iya. Bulan puasa. Oh iya, bulan puasa ya. Bulan puasa. Bulan 6 benar. Pulang bulan 6 atau bulan 7 itu belum bertanam, tapi jadi belukar. Sambil merenung tadi. Ya, sambil merenung. Jadi saya nyoba nge-vlog, nge-YouTube juga, nge-review Bougainville. Nah, ini yang buat yang saya bilang tidak terduga ya. Review Bougainville, nulis Bougainville di blog, ternyata viewernya banyak. Dan saya coba buat fanpage untuk nge-share blog saya, tulisan saya atau video saya. Tiba-tiba ada yang nanya, "Bang, berapa harga bibit?" Ya udah, lanjutkan. Dan tumbuh kembali ya. Ya, tumbuh kembali. Ya seperti channel ini saling tumbuh. Ya, tumbuh lagi gitu.
Harus dong, manusia itu harus tumbuh dong. Masa kalah lawan Lagi tanaman? merokok kan? Iya, sudah. Nah, ini nih kan luas nih, mungkin ada sekitar 20 kali 40 kali. Lebih kalau nggak salah dari ujung sampai ke sini itu 60 meter panjang, itu kurang lebih kalau utuh ya kurang lebih 100 meteran. Ini luas. Ini berapa butuh ini nih, butuh tanah untuk nimbus? Nimbunnya kemarin kalau nggak salah di 48 truk. 48 truk. 48 truk. Nah, total keseluruhan. 48 truk, kalau ada satu truk itu 200 berapa ya? Kali seorang. Kali sendiri ya mungkin ada belasan juta lah. Kurang lebih. Belum ongkos angkut. Iya lah. Berarti belum ongkos angkut, belum ongkos semuanya gitu. Jadi kurang lebih mungkin bisa 20-an juta untuk nimbus, genahkan segala macam lah ya. Dengan bangunan kurang lebih 50 juta. Dengan bangunan 50 juta, bangunan cuma suprit. Suprit. Kayu mahal. Wih keren kan, kalau bertahan di sarang kan, kalau bertahan di buku kapan nggak bisa kayak gini kan? Belum tentu. Petani itu keren woi. Yuk bertani, kawan-kawan yang muda. BR kebun. BR kebun. Nah nanti kita tulis nih ID fanpage, konten YouTube-nya dan blognya, nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri di deskripsi, dan nanti kita tulis di videonya. Nah selama 6 bulan ini nih, selama 6 bulan ini kalau saya lihat di marketplace ID Bougainville, terus fanpage dan semuanya lah, kayak konten YouTube itu viewernya cukup banyak, berarti penghasilannya juga mengikuti. Kalau dibandingkan dengan UMR, di atas UMR. UMR Mempawah. Ini UMR mana? Mempawah. Jakarta. Mempawah. UMR Mempawah Mempawah itu 2.400.000 lebih. Oh, sama dengan Pontianak. Kurang lebih lah. Jipjong lah. Jom. Jipjong 24 ini sekitar 200% dari UMR bersih. Penghasilan bersih. 200% dari UMR. Berarti sekitar 7 jutaan per bulan. 8 jutaan per bulan. 8 jutaan per bulan, geng. Nah, ini anak gua, ini bini gua nih. Mau masuk frame. Ini anak gua nih. Ini calon petani juga. Ya. Apa lagi ngobrol nih sama Om Deddy? 8 jutaan nih. Itu kerjaan main-main. Untuk kerjaan main-main, kerjaan yang dilakukan ini adalah kerjaan hobi, main-main, Tidak diperintah, tidak diperintah, kadang-kadang jangan merintah. dan mohon orang pajak jangan kesini. Jadi 8 juta sampai sekarang ya, dalam kurun waktu 6 bulan. Kurang lebih. Ada pengaruh nggak dengan pas musim bunga itu keladi? Dengan Tidak Bougainville? pengaruh. Bougainville punya segmen sendiri. Jadi Bougainville itu punya kolektor sendiri, segmen sendiri, dan mau tanaman lain sedang bumi-buminya ke Bougainville nggak bakal terjun. Nah, yang Oh, iya. buat Bougainville hancur harganya itu kadang-kadang ada pemain atau penjual yang jatuhkan harga biar omset, maksudnya biar kuantitas penjualannya banyak, jadi harga dijatuhkan. Kadang-kadang gitu. itu yang buat hancur harga. Cuma beruntungnya saya kan main di banyak platform. Nah, dan saya memperlakukan pelanggan nggak seperti antara penjual dan pembeli, tapi saya ajak komunikasi. Kalau misalkan ada keluhan, saya coba jelaskan. Kalau misalkan pengen belajar bertanam juga, YouTube saya siapkan. Mitra ya. Nah, Sebenarnya iya, itu mitra. sebenarnya kayak gitu kan. Bukan Jadi- kayak pembeli pelanggan adalah raja atau pembeli adalah raja. Nggak ada istilah Sebenarnya pembeli dan penjual itu mitra, Mitra. gitu. Kerjasama bisnis ini. Saya lebih nyebutnya kawan. Sahabat Jadi temen kawan, ya. Kawan. Betul. Tapi harganya nggak kawan. Ya jelas dong. Gila loh, butuh waktu berapa kan untuk itunya? Bougainville itu untuk bisa dijual butuh waktu 3-4 bulan Baru bisa. baru bisa. Jadi Dari bibit sampai dari stek awal tancap dengan sistem metode pocong itu sampai berbunga kayak yang di belakang itu butuh waktu 3-4 bulan sampai 5 bulan. itu harganya berapa? Harga standar untuk Bougainville lokal itu paling murah 56.000. 56.000 ya. Paling tinggi Itu 2,5 Bougainville lokal. lokal. Berarti ada juga Bougainville yang diimpor Import ya. dari luar ya. Yang asal negara luar gitu maksudnya. Dari
sekitar tetangga kita, Malaysia, Thailand. Thailand. Dari Eropa, Prancis gitu. Ongkos import mahal, habis itu pajak lagi kena, Karantina lagi. Dan waktu juga sih, waktu perjalanan kan berpengaruh karena takutnya nanti kering atau apa. Jadi Malaysia atau Thailand lebih aman. Jadi kalau satu hari itu ya, kalau penghasilan 8 jutaan per bulan itu satu hari itu bisa menjual berapa paket tuh via marketplace gitu? Tergantung ya, relatif paling dikit itu sekitar 2 paketan. 2 paketan itu kalau kena paket import bisa 1 jutaan per hari. 1 jutaan per hari. Itu kotor. Tapi kalau paket-paket biasa sekitar 500-600 pasti dapat. Aku mau jadi petani gue. Ada saingan. Tapi aku nggak punya lahan segede ini. Lahan numpang, bukan lahan pribadi. Jadi satu bisa semahal itu ya. Jadi kalau bicara apalagi diuntungkan oleh musim bunga gitu ya. Pandemi itu membuat orang pengen berkebun. Jadi sangat-sangat diuntungkan kan? Sangat diuntungkan. Jadi enggak selama pandemi enggak buruknya doang gitu. Jadi kan pulang sini kan gara-gara pandemi itu buruk. Jadi pulang kampung. Pandeminya memang buruk. Cuman yang efeknya dari entah situasi, entah masyarakat Indonesia kebal. Udah sering ditindas kan, disantai wae. Pandeminya gimana pun pandemi tetap buruk ya. Cuman yang buat kondisi keadaan kehidupan tidak buruk kayak kita sendiri kan. Kita kuat kok. Yang membuat pandemi ini buruk kan hanya ada 2, pandemi itu sendiri, sistem dan birokrasinya, aturan itu. Nah kalau mau divaksin, mau kabur lari ke sini belakang hutan. Daripada siapin vaksin bagus siapin bibit gitu kan. 1 juta udah lumayan loh untuk modal awal. Modal awal saya itu mau kondo. Modal kontol doang ya. Ya karena tadi saya nge-review bougainville, habis buat bougainville, ketemu petani-petani, saya beli bunga petani juga, bibit. Jadi petani-petani di sini sedikit banyaknya terbantu karena saya membeli produk mereka gitu. Oh iya. Jadi nggak perlu jualan satu-satuan gitu. Jadi saya kan sekali beli bisa 100 polybag. Dalam 1 bulan itu bisa berapa ya? 300-400 batang. 400 polybag. Jadi gini geng, di kampung sini gitu, Kecamatan Sungai Kunyi di sini banyak sekali petani masyarakat juga budidaya tanaman bougainville. Nah, sejauh ini tanaman-tanaman itu hanya sebagian kecil saja yang dijual di luar Sungai Kunyit atau Kabupaten Mempawah sendiri, dan adanya Dadi di sini membantu petani-petani di sini membeli tanaman-tanaman mereka dan dijual kembali di online. Jadi produk Mempawah itu tidak hanya sampai di Mempawah, tapi bisa beredar di seluruh Indonesia. Bahkan permintaan dari luar negeri itu banyak, cuma kita harus ngurus banyak hal. Mungkin ke depannya. Jadi pernah diminta juga dari luar negeri untuk pengen ini mau beli ini. Iya, yang paling banyak itu Brazil, Korea Utara ya. Korut ya? Korea Selatan sih. Siapa dulu kalau Kim Jong Un korut? Korea Selatan berarti. Korea Selatan, Jepang, Cina, Malaysia, Thailand. Kalau Kim Jong Un Korea Utara. Jadi Selatan, Korea Selatan. Kalau Kim Mak Korea Selatan. Jadi pernah ada orang-orang luar juga ngubungin ya pengen beli ya? Banyak. Tapi masalahnya apa tuh? Masalahnya legalitas ekspor. Jadi harus ada CP, surat ekspor impor, habis itu harus ke badan karantina, sedangkan jarak ke badan karantina itu lumayan jauh, Mempawah Pontianak. Oh iya ya? Jauh sekali ya? Jadi udah busuk duluan ya. Takutnya nanti sampai ke sana bisa lah kita kirim, suruh kawan yang ngemas, tapi kan kawan belum tentu bisa ngemas. Jadi selama ini via online gitu, penjualan via online itu lebih banyak laris nih, lebih banyak pembeli ketimbang lumayan lah cara langsung gitu. Karena
harga di lokasi dengan harga online itu berbeda. Ya jelas dong. Nah, Dan kenapa jangan di lokasi beda? beda pasti. Kalau di lokasi kan kita harus banyak timbang rasa kan, Iya, karena- teman, tetangga, keluarga dan segala macam kan. Warlock. Warlock. Dan bougainville di Mempawah itu biasa. Sedangkan di luar Mempawah itu kayak bougainville yang udah lama di Mempawah, udah 10 sampai belasan tahun yang lalu udah di Mempawah. Di luar itu sesuatu yang baru. Nah, itu yang buat menarik. Itu yang buat menarik. Kalau misalkan di sini udah ada, di luar udah ada, itu biasa. Biasa, tapi bougainville ini kan banyak varietasnya, ratusan varietas kan ID-nya itu. Idea. Nah, jadi kejual keluar ke Mempawah, Mempawah itu menjadi sesuatu yang unik dan langka. Nah, itu yang membuat banyak laku produk Mempawah. Di Mempawah ini cuma ada 3 pemain. Dan itu keluargaku semua. 4 pemain keluargaku. Monopoli ya, monopoli ya. Udah monopoli ya. Dari raja Monopoli. kecil lah. Karena memang awalnya itu Pak Deku yang mulai dari tahun 2000. Oh gitu. Nah, Pak Deku mulai, habis itu bapakku mulai, dan seterusnya seluruh keluarga kami bermain bougainville. Dan yang bisa memanfaatkan media sosial itu kebetulan hanya keluargaku. Ya, benar. Karena memang sekarang dunia digital itu luar biasa. Gitu. Kita kejam dan sebenarnya enggak juga. Teman-teman juga bicara kejam ya kalau digunakan secara negatif ya. Iya. Tapi kalau memang dimanfaatkan secara benar-benar ya kayak gini kan hasilnya. 6-8 juta per bulan. Kerjanya di samping rumah, ya kan, rumah sendiri, enggak dipotong gaji, Enggak punya jam kerja. enggak punya jam kerja. Kalau mau libur bilang besok tanggal merah. Nah, bahkan ngelayanin pembeli juga bisa sambil tiduran gitu. Rebahan. Mungkin lagi nongkrong di WC pegang HP mungkin sambil ngelayan gitu. Kemarin sempat lagi beol, tiba-tiba dapat orderan 2,8 juta. Agi boker rob. Dapat orderan Anjir, 2,8 juta. Anjir bilang kan, tiba-tiba anjing ada masuk paket. Wah, mantap. Berak aja ternyata menghasilkan. Jadi selama ini udah ada ini belum? Biasanya kan kalau udah berkembang gini kan, udah maju dan segala macam. Biasa tuh ada dari bank atau dari pemerintah yang nemuin, entah itu bentuknya bantuan untuk memajukan usaha ataupun dikenai ini administratif dan segala macam. Kalau dari pemerintahan udah, dari Dinas Pertanian, mereka menyarankan membuat paguyuban bougainville. Oh gitu. Nah, kalau dari Dinas Pertanian itu kemarin begitu, dia udah dokumentasi di sini, udah wawancara, tapi mereka mintanya institusi legal. Nah, sedangkan saya kan tipe orang yang malas untuk yang legal-legal. Orang-orang yang malas administrasi. Jadi harus berpaguyuban, harus buat surat izin tempat usaha dan seterusnya, kan agak memakan waktu yang banyak. Dan kalau memang ingin bantu ya dibuatkan Iya, lah. mereka yang buatkan gitu. Jadi kemarin pas mereka menawarkan itu, outputnya apa kata mereka, pinjaman dana, habis itu bantuan alat produksi. Sedangkan alat produksi bougainville apa? Nggak ada. Apa yang Nggak mungkin cuma mesin gunting. nggak mungkin. Bagus beli sendiri. Kita bisa mandiri kok. Karena mental kita kan mental mandiri. Dari tahun 2000 nggak pernah didatangi instansi manapun, kecuali kemarin dinas Disperindak, Dinas Perdagangan. Nah, itu pernah tahun 2004 dan kami pernah buat CP juga namanya Jayapura, dan mati di tahun 2008. Karena ya tipe masyarakat mandiri. Yang sebenarnya nggak perlu juga untuk berkelompok. Berkelompok secara legal administratif ya. Iya. Kalau gini kan enak, kita nggak ada perjanjian untuk mendistribusikan kemana aja, habis itu nggak perlu laporan lagi. Laporan itu yang keuangan dan seterusnya, nggak perlu cicilan tiap bulan. Kan lebih merdeka. penghasilan pun lebih gede kan, udah dibagi-bagi, Pecah-pecah lagi. pecah. Mana yang sekarang bisa berani usaha, berani spekulasi, ya resiko dan keuntungannya juga. Asik.
Keren ya. Jadi selama 6 bulan bertapa menjadi sufi di sini, Jadi biksu. menjadi biksu, yoga gitu di sini. Ternyata udah jadi miliarder ya, petani miliarder. Memang di mana-mana pun petani itu penghasilnya pasti lebih tinggi. Pasti Itu lebih tinggi kalau- jikalau tidak ada tengkulak. Nah itu, jadi sekarang kalau mau jadi petani, kalau bisa sekaligus jadi distributor. Kalau jadi petani doang, aduh, cerita. Aku pernah ini lihat Pidi Baik, wawancara Pidi Baik. Pidi Baik kan sekarang jadi petani sayur. Jadi di petani sayur, sayurnya itu ingin dibeli tengkulak tapi dia jualnya 10 kali lipat lebih mahal. Mahal. Betul. Saya juga trik yang sama, cuma saya enggak pernah dengar wawancara PD Baik. Jadi beberapa cangkau, tulisnya cangkau itu dari mana sih? Perbatasan. Entikong. Entikong itu datang WA, "Bang, saya boleh beli bibitnya enggak?" Kan saya untuk jual lagi. Untuk sekelas tengkulak saya nggak melayani. Maksudnya saya jual akan lebih tinggi daripada harga saya jual normal. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nanti mereka jatuhkan harga. Saya butuh stabilitas harga. Itu yang pertama. Jadi jawabannya apa? Saya bilang harganya boleh kalau cocok harga. Dan harga saya 4 kali lebih tinggi daripada harga petani yang lain di kecamatan sini. Kalau untuk khusus tengkulak, saya cangkau. Tapi kalau untuk reseller, saya udah punya 18 reseller Seluruh Indonesia. 18 reseller bro. Jadi 18 reseller itu yang mereka nggak punya kebun, hanya punya media sosial. Nah mereka jualan bougainville. Dan ya untuk harga saya jual jadi lebih mahal daripada reseller saya. Nggak jadi masalah. Jadi walaupun saya nggak posting atau saya nggak buat video, mereka udah beli. Deal kan? Kayak semacam ternak ini ya, ternak Ternak tuyul tuyul. digital ya. Jadi kena kayak ternak tuyul lah udah. Ada yang kerja, kita udah kerja gitu. Nah, kita paling nanti packing, persediaan barang, Ya terus, saling menguntungkan, support lah. saling support gitu. Saya mesti nyasarnya sih ke mahasiswa. Jadi kan mereka kan nggak perlu banyak waktu untuk bekerja, tapi lumayan untuk tabungan. Malahan mahasiswa itu banyak waktu untuk bekerja sama untuk Iya, sekarang sih gitu. Tapi kan tipe mahasiswa sekarang kan banyak rebahan. hidup rebahan. Mahasiswa zaman kami keras. Subuh baru balik. Begitu aku tanyakan. Pagi ya. Endorse udah pernah masuk belum, endorse pupuk gitu di sini? Kalau endorse pupuk udah pernah masuk sekali untuk di konten di YouTube, tapi masih dipertimbangkan karena berani mengambil berarti berani bertanggung jawab. Nah, sedangkan kami nggak terlalu konsen pada pupuk ini ya. Jadi media pupuk yang kami gunakan di sini itu ada 2. Yang pertama itu sabut kelapa. Sini kebun kelapa semua. Gimana kalau ada ini kan, ada endorse misalnya kan dari pupuk gitu. Gimana kerjasamanya dengan saling tunggu gitu, edit video? Bisa sih. bagi rezeki lah. Bisa sih, bisa. Cuma lihatkan konteksnya dulu. Kita harus, karena kalau kami nggak pernah gunakan produknya, nggak tahu hasilnya seperti apa dan efeknya seperti apa, gimana kita mau mempromosikan. Oh, iya. Nah, Jadi ini adalah endorse yang tidak hanya sekadar butuh endorsean Iya. yang butuh cuan doang. karena efeknya kan Efeknya ke penjualan, ke penjualan, ke iya. penjualan. Ke pelanggan juga kan. Kasihan pelanggannya kalau sampai mereka nggak tahu efeknya seperti apa, jangka waktunya seperti apa. Benar. Oke, makasih dia. Semoga sukses. Nggak perlu lah sukses. Sukses minimal ya, sukses untuk diri sendiri lah. Artinya bukan bicara dari perspektif Ekonomi. budget atau finansial. Bicara sukses kan kita punya perspektif masing-masing, punya asumsi masing-masing tentang sukses. Tapi paling tidak kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, Nah itu yang paling penting. Ditambah lagi bonus finansial yang lumayan gitu kan. Dan itu bonus sih. minimal petani bisa hidup
aman dan cukup. Dan intinya di situ tuh, intinya bahwa bertani salah satu yang buat petani itu apa ya, awet muda, tenang, nyaman itu ketenangan, relax gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin kita terbuat dari tanah nih. Aku pernah baca satu artikel gitu, kita terbuat dari tanah. Kenapa petani, ada riset kenapa petani itu memiliki jiwa yang lebih baik, lebih nyaman ketimbang profesi-profesi lain. Nah ternyata ada kaitannya ketika manusia itu bermain dengan tanah, menyentuh tanah, mengolah tanah, dan segala macam. Karena Aku juga kayak gitu. ada ini kali ya. Misalkan lagi pilek atau mau demam, selalu ngoplos sana. Kalau mau habis ngoplos sana atau bakar sampah, lega. Dan obatku sampai sekarang aku gitu. Berarti memang kayak ada hubungan dalam penciptaan Iya, gitu ya, ada. yang Kayak- kayak dari tanah kayaknya gitu. Ketika bersatu ada sesuatu yang tidak Ada bisa. kemesraan di situ. Ada kemesraan di situ sebenarnya. Ada sesuatu yang akan tumbuh karena kan kalau ngoplos tanah kan artinya akan memupuk sesuatu, akan menyuburkan sesuatu kan? Iya. Menghidupkan sesuatu. Jadi artinya ada keterkaitan yang membuat keduanya saling tumbuh. Pas- Sip, makasih. pandai. Mantap closingnya.